Assalamualaikum, hai bunda-bunda, ketemu lagi di channel YouTube Mehnas and Family. Kali ini saya mau mengajak teman-teman semua untuk membuat satu lagi resep khas dari Sumatera Barat, yaitu rendang jengkol. Nah, ini dicampur juga dengan ikan asap, kemudian ada kacang merahnya juga. Tapi sebelumnya, untuk teman-teman yang baru saja bergabung di video ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih sudah mengklik video saya. Nah, kemudian jangan lupa juga tekan tombol like, comment, share, dan subscribe. Begitu juga lonceng notifikasinya jangan sampai lupa dihidupkan teman-teman. Nah, agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Seperti apa prosesnya? Bagi yang penasaran, cus kita lihat bagaimana proses pembuatannya. Bahan-bahan yang saya gunakan, yang pertama jengkol, ini 1 kg jengkol yang sudah tua ya teman-teman. Kemudian ini ikan tongkol dari 2 ekor ikan tongkol yang ukurannya sedang. Kemudian kita asap, lalu disuir-suir seperti ini. Lalu ini ada bumbu kambing, ini 1 sendok saja. Karena bumbu yang saya gunakan juga nanti lumayan kuat aromanya, jadi ini 1 sendok makan saja. Kemudian ini bawang putih dari 8 siung bawang putih kita haluskan. Lalu ini ada jahe, ini jahe merah ya teman-teman, ini sekitar 4 cm, kemudian kita haluskan juga. Lalu ini kelapa yang direndang atau yang dioseng-oseng kita haluskan, ini 1 ons kelapa parut. Nah, jadi segini dia. Nah, ini saya campur juga dengan 1 sendok makan ketumbar, kemudian 1 sendok teh merica putih maksudnya, 3 kapulaga, 2 bunga lawang, kemudian juga saya masukkan kayu manis, kemiri 3, kayu manisnya sekitar 3 cm saja. Nah, kemudian itu semuanya saya sekalian dioseng-oseng tadi bersama kelapanya. Setelah matang kelapanya, setelah kecoklatan, lalu saya haluskan semuanya. Nah, kemudian ini juga saya pakai cabai, ini 1 ons ya teman-teman, lengkuas 1/4 ya, atau 250 gram. Ini bawang merah, ini 1 ons. Lalu santan ini 3/4 kilo ya. Kemudian 3 daun salam, kemudian ada 2 daun jeruk, lalu daun kunyit, kemudian serai. Nah, sekarang kita lanjut ke proses pembuatannya ya teman-teman ya. Nah, jadi ini akan saya listkan nanti di link deskripsi. Oh ya, ini saya memakai kacang merah buat rendang. Nah, ini 1/4, ini masih dalam tahap perebusan. Ini sudah 2 kali rebus, jadi saya memakai teknik yang cepat ya teman-teman. 5 menit saya rebus, kemudian dimatikan selama 30 menit, kemudian saya rebus lagi selama 7 menit. Nah, lalu ini masih masa menunggu setelah yang 7 menit tadi itu. Oke, nah sekarang kita siapkan wajan, kemudian kita masukkan semua bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Ini saya tidak ditumis ya teman-teman, karena nanti santannya itu sudah banyak sekali minyaknya, jadi saya tidak tumis lagi. Ini semua bumbu-bumbu yang kita haluskan tadi kita masukkan di awal. Termasuk cabenya juga. Oke, nah ini kompor dalam keadaan masih mati ya teman-teman. Ya, nah sekarang kita hidupkan kompor. Nah, ini kita biarkan sebentar saja tanpa ditumis. Nah, ini kompor apinya dalam kondisi sedang ya teman-teman. Nah, kita campurkan termasuk juga daun-daunnya dan 1 batang serehnya tadi itu. Ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Sampai wanginya keluar ya teman-teman.
Nah, jika sudah begini, kita masukkan santannya. Kemudian kita aduk rata. Nah, ini apinya boleh kita besarkan ya teman-teman. Tapi ini kita tidak boleh tinggalkan. Harus diaduk terus sampai dia mendidih. Jika sudah mendidih seperti ini, kita masukkan jengkolnya yang sudah digeprek ya teman-teman. Lalu kita aduk. Nah, ini cepat sekali kentalnya karena memang saya memakai santan kental ya teman-teman, tidak dicampur dengan santan encer. Ini kita aduk terus. Nah, ini sekarang kita turunkan apinya ke posisi sedang ya teman-teman. Karena jika sudah seperti ini dia akan mudah sekali berkerak. Kemudian kita masukkan bumbu kelapa yang sudah dioseng-oseng tadi bersama rempah-rempahnya. Lalu bumbu kambing yang 1 sendok tadi. Kemudian kita ratakan kembali. Ikannya belum kita masukkan ya teman-teman. Ikannya karena dia sudah matang, sebaiknya dimasukkan di akhir saja untuk menghindari dia hancur juga ya teman-teman. Nah, ini apinya semakin kita kecilkan. Sedang cenderung kecil ya teman-teman. Nah, ini harus secara berkala, harus kita periksa di bawahnya agar tidak berkerak ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini, kita masukkan juga kacang merahnya. Nah, ini sudah empuk. Kemudian ikan suwir-suwirnya juga akan kita masukkan. Lalu kita aduk kembali. Nah, sekarang tinggal proses mengeringkan ya teman-teman. Cepat sekali karena memang santannya tadi itu sangat membantu. Karena santannya benar-benar santan kental. Itu kalau dihitung kelapanya sekitar 2 buah atau 3 buah kelapa ya teman-teman. Nah, ini apinya semakin kita kecilkan. Nah, jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman. Nah, ini saya rasa garamnya kurang karena memang belum dimasukkan garam. Ini garamnya masih garam pas menggiling menghaluskan bumbu-bumbu tadi. Nah, ini saya tambahkan garam sekitar segini, sekitar 1/4 sendok makan ya teman-teman, garam halus. Nah, ini kita aduk dulu, lalu nanti kita koreksi kembali. Jadi untuk garam itu sesuai kebutuhan dan sesuai selera teman-teman ya. Kita koreksi kembali. Masih kurang ya teman-teman. Ini akan kita tambahkan lagi. Saya akan tambahkan segini, sekitar setengah sendok teh. Oh ya, tangan ini kondisinya dalam kondisi bersih ya teman-teman, habis dicuci. Nah, kita campurkan lagi. Jika teman-teman biasanya pakai micin,
itu boleh ditambahkan sesuai dengan selera saja. Saya kebetulan tidak pakai micin, jadi ini saya ganti dengan kaldu jamur ya teman-teman, tapi itu hanya sedikit juga karena saya merasa ini sudah pas. Jadi untuk kaldu-kaldunya itu sesuaikan saja dengan kebiasaan masing-masing di rumah. Nah, sampai tahap ini namanya masih kalio. Kita masih harus tunggu dengan api yang sangat kecil ya teman-teman. Ini kita tunggu sekitar 1-2 jam sampai dia mengering dan apanya ini kering, benar-benar kering, tidak ada lagi kadar air di bumbu-bumbunya. Nah, sebenarnya ini sudah bisa disajikan, tapi masih kalio, bukan rendang namanya. A few moments later. Nah teman-teman, ini setelah penantian sekitar 2,5 jam ya, jadi seperti ini dia. Nah, ini sudah kering, jadi sudah bisa kita sajikan dan kita santap. Nah, ini penampakannya sudah bisa untuk dinikmati, dan teman-teman boleh recook di rumah, wajib dicoba ini teman-teman. Dan ini rasanya mantul sekali, teksturnya itu sangat lembut jengkolnya, kemudian rendangnya itu nikmat sekali. Sekian dulu untuk video rendang jengkol kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, dan sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa tekan tombol subscribe jika belum, dan terima kasih jika sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di resep selanjutnya.